Halo, halo, halo para pejuang Australian Dream. Gimana kabarnya semua? Semoga masih semangat dan nggak kendor untuk mengejar semua mimpinya ya. Kenalin, nama saya Adrian. Saya salah seorang pejuang Australian Dream juga yang saat ini ada di Australia dengan visa working holiday. Di video kali ini, saya mau cerita soal pengalaman saya gagal wawancara SRPI. Kalau kalian sudah lihat video saya yang sebelumnya, yang soal tips rebutan SRPI, saya ada bercerita kalau saya pernah gagal di fase wawancara SRPI. Nah, di kesempatan kali ini, saya mau cerita tuh gimana itu kejadiannya supaya kejadian ini tidak terulang di kalian. Jadi cukup saya aja yang gagal di wawancara SRPI. Jadi gini ceritanya. Untuk mendaftar SRPI, itu kan ada beberapa step. Yang pertama adalah proses penyiapan semua dokumen sesuai dengan format dan ketentuan yang ditentukan. Jadi formatnya mungkin harus PDF, dokumen apa yang diperlukan, itu kita siapin dulu. Lalu step berikutnya, kita rebutan slot wawancara SRPI di website Ditjen Imigrasi. Setelah kita mendapatkan slot wawancara, kita kan tentu akan mengupload semua dokumen yang sudah kita siapkan ke website tersebut. Lalu step berikutnya, semua dokumen yang sudah kita upload itu akan diverifikasi oleh Ditjen Imigrasi. Apakah dokumennya itu benar atau ada yang keliru apa? Kalau semuanya sudah benar, maka kita akan mendapat undangan wawancara ke Jakarta. Lalu baru step yang terakhir yaitu wawancara di Jakarta. Dan setelah itu keluar deh SRPI-nya. Untuk kasus saya gagal di fase verifikasi dokumen. Dokumen saya yang gagal adalah dokumen pendidikan. Kalau kita baca di persyaratan yang tertulis di website imigrasi, untuk dokumen pendidikan diperlukan ijazah, dan untuk yang lulusan luar negeri diperlukan dokumen tambahan yaitu kartu hasil studi dan kartu tanda mahasiswa. Ketiga dokumen itu harus disatukan dalam satu PDF, bukan dalam PDF-PDF yang terpisah. Karena apa? Karena pada saat kita upload ke website imigrasi, itu cuma ada satu kolom untuk dokumen pendidikan. Jadi kan harus satu file aja. Semua file itu digabung dalam satu file PDF. Nah, salahnya file saya itu masih terpisah-pisah. Saya nggak tahu, saya lupa kalau semua itu harus digabung. Jadi ketika hari H, saya mau mengupload dokumen-dokumen itu, saya cuma ada file ijazah, KTM, dan kartu hasil studi yang terpisah-pisah, belum digabung. Dan saya nggak punya waktu untuk menggabungkan itu dalam PDF. Akhirnya yang saya upload cuma ijazah aja. Tentu hal ini kan salah, tidak sesuai dengan permintaan dari Ditjen Imigrasi. Jadi kan saya gagal di fase itu. Seharusnya saya tidak dapat undangan wawancara ke Jakarta. Nah, tapi nih ya, yang aneh waktu itu, saya dapat undangan wawancara ke Jakarta. Waktu itu, saya nggak pengen mikir aneh-aneh. Saya sih mikirnya gini, mungkin Ditjen Imigrasi memberi saya kesempatan untuk melampirkan dokumen saya yang kelupaan untuk di-upload itu di hari wawancara. Saya coba berpikir positif dong ya. Jadi ya, setelah saya dapat undangan, saya langsung deh booking hotel, saya langsung pesan tiket pesawat untuk terbang ke Jakarta dan melakukan wawancara. Lalu tibalah hari wawancara nih ya. Saya ingat banget tuh, saya dapat urutan nomor 5 di hari wawancara. Ketika nomor saya dipanggil, saya langsung menuju ke meja wawancaranya. Saya duduk di depan petugasnya. Waktu saya duduk, petugasnya itu langsung bilang gini, "Oh, kamu itu Adrianya yang dari Universitas Malaysia itu." Waktu itu saya langsung merasa, loh kok dia notice sama saya, ada apa ini? Apakah ada catatan khusus buat saya? Tapi saya nggak mau mikir aneh-aneh, ya saya tetap duduk aja sih. Waktu saya duduk, belum mulai wawancara, si petugasnya langsung bilang gini, "Mohon maaf Adrian, kamu gugur ya di fase wawancara ini, karena kemarin seharusnya tuh kamu tidak perlu datang ke Jakarta, karena ada dokumen kamu yang salah. Jadi seharusnya kamu tidak mendapat undangan wawancara ke Jakarta. Kemarin, kamu dapat undangan karena ada sistem dari kita yang salah." Itu kan jedar banget nggak sih ketika kalian dengar itu? Jadi, saya itu ke Jakarta, sudah spend uang, spend waktu, dan yang paling parah saya udah punya harapan tinggi banget buat dapat SRPI.
Tapi cuma buat diomongin bahwa saya itu gugur, saya tuh seharusnya nggak ke Jakarta. Kemarin undangan saya itu salah karena kesalahan sistem imigrasi. Kan nyesek banget gitu loh. Jujur aja ya, di hari itu saya tuh marah dan sempat sedih banget di hari itu. Kayak, gimana gitu ya. Kayak semua harapan hilang gitu dalam sekejap gitu ya. Tapi ya, saya nggak mau sedih lama-lama dan tetap berusaha move on. Dan akhirnya dapat juga sih kesempatan berikutnya di batch-batch berikutnya dan sekarang sudah ada di Australia akhirnya juga ya. Jadi buat teman-teman, kalau misal kalian gagal di perebutan SRPI karena alasan apapun ya, mungkin karena nggak dapat kuota atau mungkin ada salah apa sehingga kalian gagal dapat SRPI, nggak perlu patah semangat, sedih sebentar tuh wajar banget, tapi jangan jangan berhenti di situ. Ingat aja bahwa kalian masih punya kesempatan di depan untuk mengejar SRPI di batch berikutnya. Sebenarnya, untuk wawancaranya sendiri, itu tuh nggak terlalu susah. Bahkan bisa dibilang itu cuma sekedar basa-basi aja. Mereka cuma mengecek semua dokumen yang sudah kita lampirkan secara online. Mereka tuh pengen lihat secara fisiknya kayak apa. Dan untuk wawancaranya sendiri, pertanyaan yang ditanyakan itu bukan pertanyaan sulit-sulit kok. Waktu itu, saya sendiri cuma dapat pertanyaan seperti ini. Kamu di Australia mau ke kota mana? Rencana mau kerja apa? Itu kan sesuatu yang gampang kan untuk jawab. Bukan sesuatu yang pertanyaan menjebak atau pertanyaan challenge atau apa enggak. Itu pertanyaan gampang. Jadi, buat teman-teman semua, kalian nggak perlu takut soal wawancaranya. Saya bisa bilang seperti ini sih. Ketika kita udah dapet slot wawancara di Jakarta, dan dokumen kita semua benar, nggak ada yang salah, hampir 100% deh kalian itu dapat SRPI. Jadi nggak perlu tegang atau takut berlebihan kalian bakal gagal di fase wawancara SRPI ini. Jadi gitu, pengalaman saya soal gagal di wawancara SRPI. Semoga bermanfaat ya buat kalian semua. Kalau kalian merasa mendapat manfaat dari video ini, saya minta tolong nih, kalian bisa like, subscribe, dan bagiin juga video ini ke teman-teman kalian, supaya manfaatnya nggak berhenti di kalian. Oke, thank you for watching, dan see you in Australia ya!